Untuk bertanya langsung kepada Bapak Emil Abeng. Ya, jadi keputusan untuk mengabdi kepada daerah Sulsel, itulah yang mendorong Bapak untuk kemudian memberanikan diri. Jadi ini memang hal yang penuh resiko ya Pak ya, karena memang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan sosialisasi. Apakah Bapak sudah cukup siap dengan resiko yang seperti itu Pak? Resiko gagal kemudian? Ya, saya pikir keberhasilan itu hanya satu, adalah dari doa restu masyarakat, dan juga keinginan masyarakat untuk mencalonkan saya. Dan kalau mengenai biaya, saya pikir sama saja semuanya, tinggal bagaimana kita manage biaya saja. Insya Allah, saya ingin mengabdi, saya ingin sekali memberi sesuatu atas nama keluarga, dan itu adalah intinya. Iya, kita sapa dulu penelpon berikut. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Iya, ini dengan Rijal ini Mbak. Baik, Bapak Rijal, silakan Pak dengan pertanyaannya. Iya, ini Assalamualaikum Pak Emil Abeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak, saya mau tanya ini sebagai kader Partai Golkar, dan juga sebagai khususnya ya ini Pak ya. Khususnya yang saya kenal itu Pak Tantri Abeng ke Putra Selayar itu. Betul Pak. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan langsung aja. Kalau misalnya Pak Emil Abeng ini nanti insya Allah terpilih, kira-kira yang Bapak perjuangkan untuk daerah Selayar itu apa kira-kira Pak? Iya. Begitu saja Bapak Rizal? Ya, begitu aja Pak. Ya, terima kasih, selamat malam. Apa ini Pak yang akan Bapak bawa, kepentingan apa untuk masyarakat Selayar? Saya pikir Selayar memang dekat sekali ke hati saya. Tapi kita tidak juga boleh beda-bedakan. Tapi saya juga baru saja dari Selayar dan sering ke Selayar. Saya pikir banyak hal yang kita perlu prihatin, tapi kita harus prioritaskan ya. Hal-hal yang seperti ya program-program yang sudah dijalankan Pemda, yang sudah berjalan mengenai kesehatan dan pendidikan gratis, saya pikir itu harus disupport. Dan insya Allah kami kalau diberikan kepercayaan di legislatif harus membantu Pemda supaya itu sukses ya. Dan saya juga pikir bahwa kita harus lihat dari ekonominya Selayar juga ya. Kami lihat di sana bukan hanya perikanan tapi pertanian, peternakan ada juga. Itu juga kita harus tingkatkan nilai tambahnya. Jangan hanya beli ikan, jual, habis itu dapat sedikit. Bagaimana kita kembangkan industri nilai tambah, pendinginan, hal-hal seperti itu. Tapi yang terutama bagi saya adalah kami, walaupun saya umur 39, kita harus sudah mulai pikir bahwa kita bekerja bukan untuk diri kita. Kita sudah perlu bekerja untuk anak-anak kita, generasi berikutnya. Jadi saya pikir hal-hal seperti pendidikan ya, itu sangat penting, karena apalagi Pulau Selayar yang sangat terpencil ya. Saya pikir salah satu jalan untuk menimba pengalaman adalah lewat pendidikan dan berkembang. Jadi masih mendukung program pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan gratis Pak ya? Saya pikir kita harus memperlancar dan membantu. Ya, kita lihat penelpon yang kedua. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Jeffrey. Bapak siapa? Jeffrey. Ya, baik, Bapak Jeffrey, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum untuk Pak Emil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan Pak Emil karena jiwa muda dan profesional. Ya, saya cuma menambahkan kenapa justru Selayar saja yang diperhatikan, karena Bapak ini utusan dari Sulawesi Selatan. Jadi barangkali bukan cuma Selayar yang diperhatikan. Seandainya Bapak masuk di Senayan, tapi keseluruhan Sulawesi Selatan yang diperhatikan. Jadi kami generasi muda yang ada di Makassar sini, yang kelompok namanya Oson sangat mendukung Bapak untuk Senayan. Baik, itu saja Bapak Jeffrey. Iya. Baik, nampaknya ada satu kesalahpahaman ya Pak. Maksudnya ini bukan hanya Selayar yang diperhatikan, namun ada penelpon yang menanyakan bagaimana dengan nasib Selayar begitu. Nah, mungkin untuk kedepannya apa ini Pak yang Bapak lihat dari daerah Sulsel, apa sih yang perlu dibenahi Pak?
kembali lagi tadi Saudara Jeffrey ya, bukan hanya tadi saya juga bilang ini bukan khususnya Selayar tapi seluruh Sulawesi Selatan. Kalau saya membawa teman-teman saya, teman-teman bisnis atau teman-teman dekat ke Makassar, mereka itu sangat terkagum, ya, terkagum karena apa? Kekayaan yang ada di sini, baik pun itu dari laut, gunung, apapun kita punya. Tapi mereka selalu membandingkan kita dengan Pulau Jawa, dan saya pikir itu tidak fair dalam hal bahwa kami itu telat dibanding Pulau Jawa, ya, infrastruktur kita belum siap, ya. Untuk ke depan saya pikir hal-hal yang kita perlu perhatikan untuk mencapai suatu kesejahteraan, kami harus memperbaiki sistem kita, baik pun itu dari infrastruktur, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia bagi saya, ya. Bayangkan begini, kita punya hotel bintang 5, tapi kalau kita masuk ke dalam ruangan, habis itu kita tanya resepsionisnya atau bellboynya dalam bahasa Inggris dan dia tidak bisa jawab, bukan berarti itu kesalahannya dia, ya, tapi berarti kita terlalu cepat membangun tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Itu satu. Kedua, saya pikir ekonomi kita cukup kuat karena kita mempunyai komoditas seperti coklat, seperti vanili, seperti cengkeh, semuanya ada. Kami punya ikan, kami punya gas, kita punya minyak, ya. Tapi kalau kita tidak memberi nilai tambah, kita hanya dapat recehan, ya. Contoh, kenapa kita punya banyak coklat tapi tidak punya pabrik? Kenapa pabriknya itu di Malaysia? Ya, kita dibeli coklat kita dikirim ke Malaysia, di mana Malaysia notabene tidak punya coklat sama sekali. Dia produksi, dia kirim ke Switzerland. Orang di Switzerland bilang, ini Malaysia hebat coklatnya. Waktu saya dengar itu saya sangat malu. Padahal coklatnya dari sini. Kembali lagi, kita harus memberi nilai tambah. Ya, dengan itu kita harus menarik partner, investor, say, hey, kami di sini sangat perlu kerjasama. Kami punya bahan bakunya, kalian punya pabriknya, sudah dekat, kami akan membantu, kita akan mendukung. Kita dari segi pemerintahan juga harus memberikan insentif dong, ya, bukan kita tidak bayar pajak, tapi bagaimana insentif-insentif itu bisa menarik mereka ke Indonesia. Tapi bukan cukup di situ, perlu figur-figur yang mereka merasa comfortable, mereka rasa nyaman, dan saya pikir ada banyak yang bisa. Nah, sekarang caranya untuk memancing para investor itu, Pak, seperti yang kita ketahui dari segi infrastruktur, jalan dan sebagainya mungkin sangat mengganggu ya, Pak, ya. Dan juga masalah keamanan, seperti yang kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian seperti bentrok mahasiswa dan sebagainya yang mungkin itu mencoreng citra Sulawesi Selatan di mata internasional. Khususnya ini sangat sulit sekali untuk mengundang para investor asing, Pak. Jadi bagaimana, Pak, caranya ini? Kalau kita lihat investor asing lebih sebenarnya tidak bermasalah, ya, mahasiswa di mana-mana sih. Tapi memang di Makassar ini ada juga. Tapi mereka tidak lihat keseluruhannya di situ. Mereka lebih lihat di bagaimana mereka merasa nyaman secara legal, ya, secara legal dan secara bisnis dan juga secara dukungan pemerintah daerah. Ya, itu yang paling penting bagi mereka. Kedua, mereka ingin lihat juga local competence atau pekerja lokalnya juga mempunyai keahlian. Ya kan, karena begini, mahal kan bagi mereka untuk tarik orang dari Eropa lagi untuk duduk di sini. Ya kan, mereka ingin melihat ada nggak putra daerah